pas kamu menjabat sebagai wakil ketua OSIS. Halo, balik lagi sama saya Regina Agustriawati Santoso. Kali ini kita akan membahas seputar organisasi sekolah atau biasa disebut oleh OSIS gitu. Dengan narasumber Maria Regina Vernisese. Sekarang dia kelas 11, lagi on the way ke kelas 12 gitu ya kan. Dulu tuh pernah menjabat sebagai wakil ketua OSIS di 2019-2020. dan sekarang tetap masih menjadi anggota OSIS, cuman sebagai bendahara gitu. Di SMA Maria Mediatrix. berarti kita satu sekolah. Iya. Dulu. Ya, bagaimana sih keadaan OSIS di sekolah kamu pas kamu menjabat sebagai wakil ketua OSIS pada periode 2019-2020? Kalau saat saya ngejabat sih sebenarnya baik-baik aja, normal-normal aja, nggak bisa dibilang baik atau buruk ya OSISnya saat saya ngejabat. Cuman mungkin karena ada kendala di pandemi jadinya nggak bisa berjalan dengan normal gitu organisasinya. Terus tuh perubahan apa sih yang udah kamu bawa dan memberikan dampak positif buat OSIS di sekolah kamu pas kamu menjabat? Kalau misalnya secara langsung saya jabarin mungkin saya nggak bisa karena yang melihat itu kan bukan saya. Tapi kalau kata guru-guru atau mungkin kata teman-teman saya yang lain, OSIS saya udah cukup bagus dan cukup berkembang gitu. Mulai dari acaranya, dari kedisiplinannya gitu. Kita udah bisa kolaborasi sama unit lain. Dari acara, seberapa sering sih OSIS di SMA Maria Mediatrix itu mengadakan event atau acara gitu yang buat kekeluargaan gitu di SMA Maria Mediatrix atau di sekolah Maria Mediatrix itu? Kalau mungkin untuk event-event seperti itu bisa dibilang kalau offline ya saat itu bisa dibilang sebulan sekali selalu ada event. Kalau misalnya selama online ini sebulan sekali juga, cuman ada beberapa waktu yang nggak dijalanin gitu karena mungkin saat itu lagi pandemi ya, jadi bingung juga mau ngadain event. Masih itu ya iya, adaptasi iya masih ya, adaptasi sama semua online itu. Iya. Terus tuh setahu saya sekolah Maria Mediatrix itu kan terkenal dengan bisa dibilang kerohaniannya gitu. Iya. Nah, keterlibatan OSIS di SMA Maria Mediatrix itu apa yang udah dilakuin dibuat lingkungan sekitar atau di gereja? Kalau untuk di gereja sendiri saat itu kita pernah jadi sebenarnya bukan pengganti juga ya, lebih dibilang ya kayaknya sih sebagai pengganti ya. Saat itu kita jadi pengganti kur untuk seharusnya yayasan yang kesana, cuman akhirnya kita OSIS sama anak SMA yang lain ditunjuk untuk mewakili yayasan. Itu sering? Kayaknya sih waktu itu cuma sekali doang ya. Jadi gak begitu jarang? Iya, gak begitu sering? Gak begitu sering, cuma kalau untuk kerohanian yang di sekolah sih cukup sering sih. Oke, saya juga merasakan. Menurut Anda nih, penting tidak sih keterlibatan Anda itu sebagai wakil ketua OSIS di sekolah di lingkungan masyarakat? Saya sebagai wakil ketua OSIS di masyarakat. Masyarakat umum atau di masyarakat sekolahnya? Masyarakat umum. Kalau di masyarakat umum keterlibatan saya mungkin bisa dibilang iya, bisa dibilang juga enggak. Kenapa tuh? Bisa dijelaskan? Kalau saya bilang iya karena saya kan yang pasti saya punya tanggung jawab juga di perosisan. Nah, OSIS saya juga OSIS saya juga berkecimpung gitu di dunia masyarakat. Jadi saya yang bukan saya memimpin tapi saya juga ikut bertanggung jawab gitu dalam memimpin anggota OSIS saya yang lain untuk bisa terjun ke masyarakat secara langsung. Peran penting apa yang kamu lakuin untuk masyarakat umum? Pernah nggak kamu ngelakuin peran penting gitu di luar OSIS?
Oh berarti ini di luar OSIS dong, Iya, bukan? iya. Oh, kalau di masyarakat umum sepertinya pernah sih. Iya sepertinya pernah. Apa itu? Kayaknya waktu itu di gereja sih. Iya, lebih ke gereja sih ya daripada masyarakat umum. Betul juga. Soalnya kan dari sekolah sendiri itu juga kan kayak rohani Iya. banget gitu ya. Jadi sebenarnya nggak apa ya, saya cukup kurang aktif untuk di masyarakat, tapi kalau di gereja lumayan aktif. Oke. Di setiap organisasi itu kan pasti ada dong kendala-kendalanya. Nah, kendala apa sih yang sering dialami saat mungkin mengajak teman-teman OSIS yang lain untuk pertemuan, rapat, terus kayak membahas acara-acara untuk di sekolah itu? Sebenarnya lebih ke kendalanya komunikasi ya. Hmm. Kayak lebih sering ke miskomunikasi gitu. Misalnya kita udah tepat janjian, misalnya mereka ada acara lain atau ada acara apa, ternyata mereka nggak bisa. Kita juga nggak bisa menuntut mereka untuk bisa dong. Ya tapi mau gimana lagi, acara harus tetap jalan gitu walau mereka nggak bisa. Ada beberapa kadang anggota OSIS yang nggak ikut serta dalam acara gitu. Jadi itu juga sebagai kendala sih anggota-anggota itu yang nggak ikut. Terus hah? Coba dia buka. Ada nggak sih kayak anggota OSIS gitu sebenarnya dia bisa ikut buat rapat, buat membahas acara, tapi alasannya ih mager, ih gak dibolehin sama orang tua, gak boleh keluar, gak ada kendaraan atau gimana pun, tuh sering gak? Sering banget sebenarnya kalau itu. Terus banyak yang melakukan seperti itu gak? Kalau banyak sih enggak sih. Kalau misalnya untuk kendaraan atau di era pandemi kayak gini mau ada pertemuan ya kita juga berpikir juga sih kalau misalnya mau pertemuan secara langsung kan nggak bisa, makanya kita buat online. Nah kadang yang online ini kalau misalnya kendala jaringan saya masih ngerti gitu, tapi kadang ada beberapa kendala yang menurut saya nggak bisa masuk di nalar gitu, jadi ya agak sedikit aneh saya sebagai wakil ketua juga melihatnya. Pasti kan kendalanya banyak kan. Iya. Dalam organisasi itu. Iya. Usaha apa sih yang udah kamu lakuin gitu untuk menggerakkan anggota kamu tuh untuk terus jalan di organisasi ini? Biasanya sih kita kan ada event gitu ya. Mereka juga ada pekerjaan mereka masing-masing gitu di organisasi. Biasanya saya sebagai wakil, iya kalau dulu sih kalau misalnya nanganin event itu saya tanyain dulu udah sampai mana progresnya. Kalau misalnya progresnya masih stuck itu, yang nggak ada kerjaan ini biasanya kita minta bantuan gitu. Minta bantuan ke yang OSIS yang misalnya kayak dia bukan panitia gitu, tapi kita minta untuk ajak untuk kerja gitu. Bisa bantu gitu. Iya, untuk kita menjalankan event itu. Hmm. Nanya apa lagi kok bingung. Ya kan Anda, saya mana tahu. Dulu kan masa bakti kamu kan 2019 sampai 2020 ya. Iya. Sekarang sudah menjadi bendahara. Iya. Nah, pandangan kamu melihat pemimpin OSIS, bukan pemimpin, maksudnya kayak ketua dan wakil OSIS yang tahun ini tuh bagaimana? Apakah lebih baik dari jabatan kamu sebelumnya atau gimana? Kalau misalnya saya nggak bisa bilang lebih baik atau lebih buruk ya. Kalau ada kekurangan pasti ada kelebihan juga pasti ada gitu. Kalau mungkin untuk kekurangannya mungkin apa ya, kalau di wakil mungkin sedikit tidak aktif gitu. Sampai sekarang saya belum pernah lihat wakilnya untuk memimpin rapat gitu. Mungkin karena kan baru berapa bulan ya mereka ngejabat, baru 3 bulan gitu. Masih waktu yang cukup singkat gitu. Mungkin nanti di kedepannya mungkin offline iya, kali ya. mungkin offline gitu mereka bakalan lebih baik mungkin dari OSIS saya yang tahun lalu. Terus harapan kamu buat organisasi di sekolah gitu, terlebih di dalam masa pandemi ini itu apa? Kalau untuk organisasi sekolah saya berharapnya sih organisasi sekolah bisa lebih aktif ya. Terus juga kita bisa ngeluarin ide-ide juga yang baru, jangan
maksudnya berpatok sama satu ide doang, cuman sedikit ngadain event atau sedikit ngadain apa. Coba kita buat sesuatu yang baru sih sebenarnya yang saya pikirin gitu. Oke, terima kasih. Cukup sekian dan terima kasih buat Maria Regina Sese. Yeay. Oke, sekian dan terima kasih pembahasan kita kali ini. Terima kasih. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye. Bye semua.